Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahman MART. Nah, kali ini kita akan bahas terkait dengan yang kasus sering terjadi ya, terkait dengan perundungan siswa sama atau bullying ya. Nah, itu kira-kira gimana menurut sampean itu? Itu hal yang biasa-biasa aja dari dulu atau sebenarnya gimana? Kalau menurut saya, kalau dulu ya masalah senioritas itu biasa ya. Biasa, oke. Tapi kalau untuk sampai bullying, sampai main fisik gitu ya. Apalagi yang mencederai, yang sampai mukul kepala belakang, ulu hati, itu membahayakan. Mengancam nyawa ya, bahaya juga. Iya, kalau misalkan untuk senioritas saja sih, menurut saya tidak masalah. Selagi itu tidak menyakiti ataupun mencederai korbannya ya. Ada 4 orang yang menjahili. Kira-kira yang dilakukan oleh Mas Kensen apa? Ya, kalau kita sebagai korban ya, yang pertama kita lihat situasi dulu ya. Kalau misalkan situasi ya tidak memungkinkan dan kita di posisi terdesak, yang mending kita jauhi ya. Kabur atau mengadu kali ya. Itu bukan sistem kita kuat-kuatan ya. Betul. Kita menjaga diri aja. Bela diri itu kan bukan hanya untuk berantem, tapi bisa juga kita kabur gitu kan. Kabur, iya. Dan juga misalkan kalau pas waktu kita kabur, kita bisa bela diri, bisa aja kita diserang tiba-tiba dari belakang, kita ada refleks. Kalau misalkan kita latihan bela diri, pasti kan ada refleks ya. Nah, jadi tahu nggak yang video yang dirundung oleh itu, yang ditarik kakinya, dipukul-pukulin tuh? Nah, sebenarnya apa yang membuat dia fatal adalah ketika misalnya sampean nih posisi yang dibully gitu. Kan saya mukul, tendang, dia itu nggak ada perlawanan sama sekali. Cuman diem aja. Akhirnya kan ya bonyok, tapi minimal kalau ada perlawanan ya saya pukul, tangkis misalnya tangkis ya kan, atau begini nih misalnya yang tangkis umum kan, dar gini kan, tendang masih bisa begini, walaupun kena tapi paling nggak mengurangi dampaknya gitu. Juga pelaku bullying juga biasanya ya karena dia belajar bela diri. Sebenarnya bela diri itu bukan dipakai untuk membuli ya sebenarnya. Iya, bukan. Jangan sampai menyalahkan arti. Iya, betul. Bela diri. Iya, paling nggak dia latihan tangkisan ya kan, tangkisan bawah misalnya pukul. Iya, pukul. Set, nah gini kan, atau pukulan bawah begini, nah ini kan, atau pukulan lurus, nah atau gini, atau dia samping lagi, pukul lagi, ini kan, iya kan, walaupun memang faktanya nggak seperti itu, tapi minimal mengurangi dampak. Nah, kita sama pukulan gitu, habis nangkis misalnya, nah begini kan, udah mukul aja, nah, minimal ditendang, saya dia mental. Kita kabur gitu, ambil change. Jadi minimal kita bisa kabur. Kalau tidak ada, harus kabur, Tapi kan sebelum kabur kadang ada yang dimana kita posisi yang susah lah buat menghindari gitu. Ya mau nggak mau latihan bela diri. Dan tidak ada yang instan. Misalnya setelah video ini kita nggak bakal bisa dibully lagi, nggak juga gitu. Misalnya kayak set diinjek kakinya lah atau itu kan ya terlalu instan. Susah lah. Ya kuncinya tetap latihan bela diri, sangat penting. Betul. Itu. Latihan bela diri, bisa juga nanti kabur, bisa juga nanti mengadu ya orang tua. Kalau orang itu mukulin dia, terus dia diem aja, itu dia malah tambah seneng. Iya, betul. Tambah seneng. Iya, cuman kalau kita bergerak, kita melakukan perlawanan, ya minimal itu itu membuat gertakan lah kepada musuh. Atau bahkan kalau kita sudah bisa bela diri, itu sebenarnya sedikit mengintimidasi lawan gitu. Iya, betul. Nah, oke lah, kita latihan basicnya ya, tangkisan. Tangkisan itu berarti pukulan ada yang dari samping. Samping kita ya, tangkisan samping ya. Lagi. Nah, gitu. Ini masih bawah, kalau bawah nanti dia bisa ke bawah. Yang samping dulu, 1, samping juga, nah 2. Ya, jadi nanti bisa 1, 2 ya. Nanti bisa dicontoh kalau dari belakang 1, 2 ya. Dipakai dulu. Itu yang samping. Kalau yang bawah misalnya uppercut. Nah. Ya, ini tangkisan bawah ya. Tendang, pukul lagi. Nah. Sama misalnya pukulan atas. Ya, atas kan biasanya begini kan. Nah, begini kan. Ngincer kepala biasanya. Nah. Sama dia. Atas gitu. Atas sama di atas ya.
Atas tadi samping. Kalau ya. depan? Depan. Depan ya kita sebenarnya bisa juga gini kan. Gini kita mundur dikit juga nggak apa-apa. Bisa begini. Ya. Ya, gini ya. Jadi kan pukulan cepet tuh ya. Gini. Coba ya pukul agak cepet gini nih. 1 2 3. Ah. Kita latihan juga nih. Sebenarnya nanti nih juga polanya sama ke bawah juga, tapi dia redamnya pakai tangan. Gitu. Ya walaupun misalnya dalam posisi begini coba pukul. Misalnya dia yang masuk gitu, masuk. Nah, minimal ya. Minimal kita nggak kena serangan beruntun gitu. Iya. Ya setelah fatal juga ya. Ya ini juga jangan serangan kita tangkis-tangkis aja, tapi kita harus melawan. Misalnya gini, dar gitu. Dar, minimal ya. Mengurangi redam. Sama kaki nanti tangkisan bawah juga, kaki tendang. Ya. Lagi. Itu ya, sama ya tangkisan juga. Nah, kalau pukulan standar kita pukulan kepal aja ya, kepal ya. Kepal, pukulan kepal Atau samping. Iya, sebenarnya masih banyak pukulan. Ada yang sikut, ada yang jepret, ada yang kalau disilat ya. Iya. Ada yang harimau, ada apa lagi yang selain tangan kepal? Iya, mukul. Oh, ada ini hook ya. Iya, hook. Hook, uppercut ya. Itu kalau di boxing ya. Itu penting lah. Nah, untuk tendangan basicnya tendangan depan aja ya. Tendangan depan. Hati. Kalau disilat namanya kobra ya. Nah, kiri kanan juga bisa ya. Basicnya diangkat, terus Tusuk. ditendang. Dan itu tendangnya dorong. Iya. Ya, dorong. Minimal musuhnya kedorong ya, walaupun berapa jauhnya, kita masih ada space kabur. Itu ya. Ini kita secara umumnya aja. Nah, nanti barangkali kalau ada yang mau konsultasi terkait dengan latihan bela diri secara intens, ya online maupun offline, insya Allah kami bersedia aja. Kebetulan Mas Kensen ini juga bisa ya bermain senjata, tapi yang tumpul ya, tumpul. Yang lebih spesialis ke tumpul. Karena paling enggak kalau ada orang yang bahaya bawa apa nih misalnya senjata ya, senjata tajam, atau misalnya beling gitu, paling enggak kita ngelumpuhin, kita juga nggak sampai ngebunuh dia, minimal melumpuhkan ya. Dan juga kalau senjata tajam kan nggak bisa kita nggak bisa dibawa kemana-mana, nggak bisa pakai tangan kosong. Iya, betul. Ya bahaya lah. Iya. Senjata tumpulnya yang sampean bisa apa aja? Sansetsu dan nunchaku ya. Ya, siap. Nanti cuplikannya nanti bisa dilihat setelah ini. Ya. Oke ya, mungkin itu saja. Nanti kalau misalnya ada yang ingin tanyakan bisa diisi di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel video ini. Saya Rahman. Saya Kensen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.